Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di RK25. Gimana, beras BLT di rumah masih aman? Katakan lagi, lebih berat, katakan lagi, lebih berat. Gimana, apakah kalian mulai kesal? Ya, karena kali ini saya akan membahas film yang sama mengasalkannya dengan yang mengganggu masa kecil kalian. Akan tetapi film ini bukanlah film anak-anak, akan tetapi ini adalah film dewasa. Jadi untuk kalian yang masih anak-anak, disarankan untuk menonton film ini saja. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang bisa dibilang absurd atau sulit dicerna oleh orang yang ber-IQ rendah, namun masih bisa untuk kalian nikmati. Film ini berjudul Rubber 2010. Baiklah, daripada kalian makin penasaran dan malah amuk-amukan meminta jatah kepada orang tidak dikenal, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Tapi tak pernah bosan untuk saya mengingatkan, jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan like dan subrek aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sekelompok kursi kosong di jalanan, dan tak lama kemudian muncullah seonggok mobil dengan seorang serif yang keluar dari bagasinya. Lalu kemudian dia menjelaskan tentang suatu hal yang sangat amat penting, bahwasanya ada beberapa hal dalam film yang terjadi tanpa alasan apapun, yang mana hal ini disebut dengan seni tidak ada alasan. Why did the two characters fall madly in love with each other? No reason. Why is the alien brown? No reason. The film you were about to see today, to the no reason. Setelah si serif pergi, kita akan melihat seorang akuntan dengan berpakaian rapi dan berkacamata, di mana ia membagikan teropong kepada beberapa orang atau penonton untuk menyaksikan sebuah live movie atau sebuah film yang disajikan secara langsung, yang dibuat tanpa adanya alasan. Dan inilah Rubber. Kali ini, kisah akan terfokus kepada sebuah ban mobil bekas yang terbuat dari karet, yang mana kita semua melihat dia baru saja terbangun dari tidurnya, atau bisa kita katakan baru saja diberi nyawa, dan terbangun tanpa adanya alasan. Seperti halnya bayi yang baru berusaha berjalan, si ban pun masih belum bisa berjalan atau menggelinding layaknya ban pada umumnya. Kemudian dia bertemu dengan seekor kalajengking dan melindasnya begitu saja, tanpa rasa kasihan sedikit pun. Akan tetapi saat menemukan sebuah botol kaca, dan saat ia melindasnya, kaki-kaki mungilnya pun tak kuasa untuk menghancurkan botol kaca tersebut. Lalu kemudian ia mundur dan melakukan sesuatu yang sangat amat mengejutkan, yakni menggetarkan tubuhnya seolah-olah mengeluarkan kekuatan supranatural, atau mungkin mengeluarkan sebuah energi psikokinetik untuk menghancurkan botol kaca tersebut. I just think he blew up the bottle with his mind. That's awesome. You mean psychokinetic? I think the kid is right. Psychokinetic powers. Setelah itu, botol itu pun terus berjalan tanpa arah dan tujuan, hingga akhirnya bertemu dengan seekor kelinci liar, dan seolah ia menatapnya dengan pandangan yang sinis hingga akhirnya... Iya, si ban pun meledakkan kelinci tersebut, di mana mungkin perasaan di hatinya saat itu seketika sangat senang dan merasa aku adalah orang terkuat, maksudnya ban terkuat di jagat raya. Hingga akhirnya dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ban yang satu ini memiliki kepribadian jahat dengan jiwa-jiwa psikopat.
Sesampainya di jalan raya, dia pun melihat sebuah mobil yang saat itu dikendarai oleh seorang wanita cantik, di mana saat si Ban mengejarnya, ada seorang pengemudi lain di belakangnya, yang saat itu tidak sengaja menabrak si Ban hingga ban itu pun ngancleng. Ketika terbangun, sudah ada seonggok burung yang kebetulan sedang mencelok di depannya. Dan kalian pasti sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Ban psikopat ini. Tak diduga saat pengendara sedang mengisi bensin yang lokasinya tidak begitu jauh dari tempat tadi, si Ban pun mengikuti si pengendara ini untuk sekedar membalaskan dendam atas apa yang telah ia lakukan kepadanya. Si Ban pun melanjutkan perjalanannya hingga sampai di sebuah kosan dan melihat si wanita cantik yang tadi ternyata menginap di salah satu kamar yang kebetulan sedang akan mandi. Stop, Dad. Give me that. Lalu si Abang Ban pun memutuskan untuk istirahat di salah satu kamar dan menonton acara televisi yang menayangkan seorang penari tikotok yang cukup langsing. Anything interesting? You just switched the channel. Don't talk crap, just sleep. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Kita akan melihat si akuntan tengah membawa seekor kalkun panggang, yang mana itu adalah makanan yang akan diberikan kepada para penonton yang menonton film si Ban secara langsung. Dan saat semua penonton berebut akan daging si kalkun, ada satu orang yang menggunakan kursi roda ini pun ogah ikutan dan lebih memilih untuk fokus menunggu aksi si Ban selanjutnya. Kembali ke si Ban yang tengah menikmati mandi pagi dengan sebuah shower, yang mana saat ada seorang pembersih kamar datang, si Ban pun langsung dilempar keluar begitu saja dari kamar tersebut tanpa mendengarkan alasan dari si Ban, hingga akhirnya sementara itu, para penonton yang sedang menyaksikan aksi si Ban pun terlihat kebelet boker karena memakan kalkun panggang yang diberikan oleh si akuntan tadi, yang dimana sebenarnya makanan tersebut telah diberi rondap alias racun, yang bertujuan untuk menghabisi semua penonton agar film ini pun bisa cepat rampung. Dan saat semuanya tewas, hanya si kakek itulah satu-satunya penonton yang masih hidup, dan dia terus menonton aksi dari si Ban. Kembali ke kosan di mana sheriff dan anggotanya datang untuk memeriksa TKP, yang mana si sheriff mengatakan bahwa mereka semua sudah boleh pulang karena film ini sudah selesai dan situasi yang sedang terjadi saat ini sama sekali tidak nyata. I'm telling you, we're done. There's no one watching anymore, okay? Untuk membuktikan perkataannya, sheriff pun meminta salah satu anak buahnya untuk menembaknya. Dan setelah mendapat 3 kali tembakan yang membuat tubuhnya muncrat, namun ia masih berdiri tegak tanpa merasakan sakit sedikit pun. You see, this situation is not real. Tak lama, si akuntan pun muncul untuk melaporkan bahwa ada satu penonton yang masih hidup, yakni si kakek berkursi roda, di mana si akuntan mengatakan bahwa saat ini dia sedang menonton atau masih terus menonton, yang berarti film ini masih terus berlanjut. Sheriff pun menghampiri sang pemilik kosan untuk meminta beberapa keterangan. Untuk suatu alasan yang tidak ada, si Ban pun langsung meledakkan si pemilik kosan, yang membuat si sheriff terkejut. Saat si Ban sudah pergi, si sheriff pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap dan mencari si Ban atas pembunuhan yang telah dia lakukan. What our killer looks like? What brand of tire? Probably brandless.
Kembali ke si kakek yang masih menonton film ini, dan tak lama muncullah si akuntan yang tengah membawa makanan yang sudah diberi racun. Namun saat si kakek terus menolak untuk memakannya, dia pun tak sengaja memakan makanannya, yang akhirnya membuat dia mokat saat itu juga. Si Ban sendiri terlihat galau saat tidak mendapat respon dari si wanita, di mana dia tidak sengaja menyaksikan beberapa orang yang sedang membakar ban bekas dan menganggap bahwa itu adalah sebuah upaya pemusnahan bagi kaum si Ban. 3 hari kemudian, ia pun membalaskan dendam dengan membantai semua orang yang ia temui. Hingga ini menjadi sebuah pembunuhan berantai yang amat sangat tidak masuk akal. Setelah dilakukan pengintaian, para penegak hukum pun akhirnya memutuskan untuk menjebak si Ban dengan menggunakan sebuah boneka manekin yang dipasangi wig dan nampak seperti wanita pada umumnya, di mana si wanita pun menggoda si Ban agar supaya mendekat dengan menggunakan pengeras suara yang ada di situ. Come on, you know I've been very naughty. You like me? Tak lama kemudian muncullah si kakek yang memberitahu si sheriff bahwa adegan penjebakan seperti ini sangat-sangat tidak masuk akal dan terlalu lama membuang waktu. Kenapa mereka tidak langsung saja membakar si Ban? To speed things up now. Asshole. Si Ban pun akhirnya mengetahui jika ini jebakan dan akhirnya meledakkan kepala boneka itu dan masuk kembali ke dalam rumah. Yang mana saat penjebakan ini gagal, sheriff pun turun tangan sendiri dengan menembak si Ban hingga hancur dan memberikannya kepada si kakek dan berkata, "Filmnya wis entek." Namun ternyata si Ban sudah bereinkarnasi menjadi sebuah sosok baru, yakni sebuah sepeda roda 3, yang mana si kakek mengatakan bahwa dirinya hanya penonton dan bukan bagian dari karakter di film ini. Namun si Ban tetap membunuhnya. Dengan skin barunya ini, si Ban pun merekrut beberapa kaum Ban lainnya. Lalu kemudian mereka berjalan bersama menuju dunia perfilman Hollywood. Hingga akhirnya film pun tamat. Gimana? Sungguh tidak masuk akal sekali bukan? Masa ada ban mobil bisa seperti itu? Kan tidak logis. Baiklah, mungkin cukup di sini dulu pembahasan film Rubber 2010. Pesan dari film ini adalah jangan pernah mau menjadi sebuah ban. Apalagi ban bekas. Sudah jadi ban bekas pula. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan like dan subrek aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Arigato. Gimana? Masih nungguin? Ya dengerin suara ayam dulu ya. Dari tadi recording suara ayamnya berisik sekali. Biasa ayam baru nelor, dia keliling kampung biar pada tahu kalau nih gua nih baru nelor nih, giliran telur nanti colong baru tahu rasa. Udah dulu ya. Memorinya penuh.